Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Asih. Saya dari kelompok 3. Di sini anggota saya ada Aisyah, ada Retno Rahayu, ada Tri Indah, dan Trihayu Anissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi Republik Indonesia. Di sini ada negara dan konstitusi Republik Indonesia. Negara dan konstitusi Republik Indonesia terbagi atas negara, konstitusi menjadi Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari sistem ketatanegaraan. Di sini ada pengertian negara. Menurut beberapa ahli, Roger Hasselto mengemukakan bahwa negara adalah alat-alat agensi atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Machiavelli memandang negara dari sudut kenyataan bahwa dalam suatu negara harus ada sesuatu yang dimiliki oleh seorang pemimpin negara atau raja. Raja sebagai pemegang kekuasaan negara tidak mungkin hanya mengandalkan kekuasaan hanya pada suatu moralitas atau kesusilaan. Menurut Miriam Budiarjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan kontrol monopolistis terhadap kekuasaan yang sah. Jadi, arti dari negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Di sini ada bentuk-bentuk negara. Ada negara kesatuan merupakan bentuk negara yang kekuasaan tertingginya berada di pemerintah pusat. Secara hierarkinya, negara kesatuan merupakan negara yang bersusun tunggal, yang berarti tidak ada negara di dalam negara. Ada negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat beberapa negara yang disebut negara bagian. Negara-negara tersebut ada yang merupakan penggabungan diri atau hasil pemekaran bagian. Ada juga unsur-unsur utama terbentuknya negara, ada rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat. Konstitusi. Pengertian konstitusi secara terminologis adalah keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masalah negara. Di sini tujuan konstitusi membatasi kekuasaan penguasaan agar tidak sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia sebagai pedoman penyelenggara negara. Di sini ada kedudukan konstitusi, yaitu satu sebagai hukum dasar, yang kedua sebagai hukum tertinggi, dan yang ketiga dengan adanya undang-undang dasar, baik penguasa dapat mengetahui aturan atau ketentuan pokok mendasar mengenal ketatanegaraan. Di sini ada keterkaitan konstitusi dengan Undang-Undang 1945 dari segi bentuk. Di sini konstitusi tertulis dan tidak tertulis, undang-undang yang pasti sudah tertulis. Dari segi sifat, undang-undang memiliki sifat mengikat, konstitusi menyangkut cara suatu pemerintah diselenggarakan. Undang-Undang 1945. Konstitusi negara di Indonesia adalah Undang-Undang 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, Undang-Undang Dasar 1945 menempati tempatan tertinggi. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 7 Agustus 1950 berlakunya Undang-Undang Dasar RIS. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar 1950. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang kembali berlaku Undang-Undang Dasar 1945.
Khusus untuk periode keempat berlaku Undang-Undang Dasar 1945 dengan pembagian berikut. Undang-Undang 1945 yang belum diamandemenkan. Undang-Undang 1945 yang sudah diamandemenkan tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Amandemen tersebut adalah 1. Amandemen pertama pada sidang umum MPR disahkan 19 Oktober 1999. Amandemen kedua pada sidang tahunan MPR disahkan 18 Agustus 2000. Amandemen ketiga pada sidang tahunan MPR disahkan 10 November 2001. Dan amandemen keempat pada tahunan MPR disahkan 10 Agustus 2002. Jadi pada perubahan keempat ini yang diamandemen sebanyak 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Dengan cara amandemen ini Undang-Undang Dasar 1945 yang asli masih tetap berlaku. Hanya beberapa ketentuan yang sudah diganti dianggap tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang baru. Naskah perubahan merupakan 12 bagian yang tak dipisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, naskah Undang-Undang Dasar 1945 kita terdiri atas naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Naskah perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945, naskah perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, naskah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dan naskah perubahan keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dengan amandemen tersebut, maka Konstitusi Negara Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 menjadi lebih lengkap dan bertambah jumlah pasal-pasalnya. Jumlah keseluruhan pasal yang diubah dari perubahan pertama sampai keempat ada 73 pasal. Namun jumlah nomor pasal tetap yaitu 37, tidak termasuk aturan peralihan dan aturan tambahan. Perubahan dilakukan dengan cara menambahkan huruf A, B, C, dan seterusnya. Setelah nomor pasal angkanya, misal pasal 28, kemudian pasal 28A, pasal 28B, dan seterusnya. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia oleh PPKI dilakukan dalam 2 tahap, yaitu sebagai berikut. Pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terdiri dari 4 alinea. Pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas 16 bab, 33 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Jadi pada waktu yang disahkan PPKI adalah Undang-Undang Negara Indonesia yang terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian batang tubuh atau pasal-pasalnya. Adapun bagian penjelasan dilampirkan kemudian dalam satu naskah yang dibuat dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Berdasarkan hal itu, maka naskah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Setelah amandemen, istilah batang tubuh diganti menjadi pasal-pasal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen atau dalam bahasa Inggris amendment artinya perubahan. Mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Dalam hal amandemen konstitusi, perubahan yang dilakukan merupakan adendum atau sisipan dari konstitusi yang asli. Konstitusi yang asli tetap berlaku. Adapun bagian yang diamandemen merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbaharui Konstitusi Negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Undang-Undang Dasar 1945 juga harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang sejak merdeka sampai masa pemerintahan Presiden Soeharto sebelum pernah dilakukan perubahan. Perubahan Undang-Undang Dasar dinyatakan pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Pertama,
Unsur perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan. Kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan kelima, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Selanjutnya adalah isi Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini Undang-Undang Dasar 1945 hanya terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian pasal-pasal. Pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian yang penting dalam Konstitusi Negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar berisi 4 alinea sebagai pernyataan luhur bangsa Indonesia. Selain berisi pernyataan, ia juga berisi cita-cita dan keinginan bangsa Indonesia dalam bernegara, yaitu mencapai masyarakat merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki makna dan cita-cita tersendiri sebagai suatu kesatuan. Dan kedua, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertulis yang mengatur segala perilaku masyarakat Indonesia untuk menjalankan hidup berbangsa dan bernegara. Lalu selanjutnya ada sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Pertama, bentuk negara adalah kesatuan. Bentuk negara kesatuan, Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan, bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua adalah bentuk pemerintahan adalah republik. Bentuk pemerintahan republik Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa untuk pemerintah Indonesia adalah republik, bukan monarki ataupun kerajaan, yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa kesatuan adalah bentuk negara, sedangkan republik adalah bentuk pemerintahan. Yang ketiga adalah sistem pemerintahan adalah presidensial. Sistem pemerintahan presidensial berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Secara teoritis, sistem pemerintahan dibagi dalam 2 klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Dan yang keempat, sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan yang kami sengaja atau tidak sengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.